Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi kami, yaitu PPH pasal 21. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang terutang. Contoh yang pertama, upah sehari tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi 4.500.000. Sentot berstatus belum menikah. Pada Juli 2016, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Harapan Sentosa. Dia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Sentot menerima upah sehari tidak melebihi 450.000 dan upah dalam bulan Januari sebesar 10 dikali 450.000 sama dengan 4.500.000 atau tidak melebihi 4.500.000. Jadi Sentot tidak dikenakan PPh pasal 21 atas upah yang diterimanya. Contoh yang kedua, upah sehari melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif sebulan tidak melebihi 4.500.000. Rizal Fahmi berstatus belum menikah. Ia tercatat sebagai karyawan yang bekerja sebagai perakit televisi di sebuah perusahaan elektronik PT Tronika. Upah yang dibayarkan untuknya dihitung berdasarkan jumlah unit atau satuan yang diselesaikannya, yaitu 100.000 per unit. Upah tersebut dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu minggu atau 6 hari kerja, Rizal Fahmi mampu merakit 20 unit televisi, sehingga total upah yang diterimanya sebesar 3 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu upah sehari 3 juta dibagi 6 karena Rizal Fahmi tadi 6 hari kerja, jadi 500.000. Upah kena pajak seharinya 500.000 dikurangi 450.000 sama dengan 50.000. PPh pasal 21 sehari 5% dikali 50.000 sama dengan 2.500. PPh pasal 21 atas seluruh upah atau seminggu yaitu 15.000. 15.000 itu dari 6 dikali 2.500. Jika Rizal Fahmi tidak memiliki NPWP, PPh pasal 21 yang dipotong baginya menjadi 120% dikali 15.000 sama dengan 18.000. Contoh 3.1.3. Jumlah kumulatif upah sebulan melebihi Rp4.500.000, tetapi tidak melebihi Rp10.200.000. Marwan berstatus belum menikah. Pada September 2016, ia mengerjakan pembuatan taman sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp6.400.000. Upah borongan tersebut tidak termasuk material dan tanaman. Pekerjaan borongan tersebut diselesaikan dalam waktu 20 hari. Perhitungan PPh pasal 21 antara lain, upah borongan sehari sebesar Rp6.400.000 dibagi 20 hari, hasilnya Rp320.000, dan PTKP sehari sebesar Rp54 juta dibagi 360 hari, hasilnya Rp150.000. Sehingga upah kena pajak sehari
Dari Rp320.000 dikurangi Rp150.000 dan hasilnya Rp170.000. Maka PPh pasal 21 sehari yaitu 5% dikali Rp170.000 hasilnya Rp8.500. Dan PPh pasal 21 atas upah borongan 20 hari dikali Rp8.500 hasilnya Rp170.000. Contoh 3.1.4 Lani berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja di PT Cahaya sebagai tenaga kerja lepas dengan upah harian. Pada Oktober 2016, ia menerima upah sebesar Rp250.000 per hari. Hitungan PPh pasal 21. Pada hari pertama, upah kumulatif dalam bulan Oktober kurang dari Rp4.500.000 dan upah sehari kurang dari Rp450.000, sehingga Lani tidak dikenakan pajak. Hal yang sama terjadi sampai Lani bekerja selama 17 hari karena sampai dengan hari ke-18 upah kumulatif sebulan sebesar 18 dikali Rp250.000 atau sama dengan Rp4.500.000, tidak melebihi Rp4.500.000 sebulan, dan upah sehari tidak melebihi Rp450.000. Apabila pada hari ke-19 Lani masih bekerja di PT Cahaya, upah kumulatif Lani menjadi 19 dikali Rp250.000 atau sama dengan Rp4.750.000. Penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Cahaya sebagai berikut. Upah sehari Rp250.000. Upah sehari tidak kena pajak Rp54 juta dibagi 360 hasilnya Rp150.000. Upah sehari kena pajak Rp100.000. PPh pasal 21 sehari 5% dikali Rp100.000 hasilnya Rp5.000. PPh terutang hari pertama sampai dengan ke-19 seharusnya 19 dikali Rp5.000 hasilnya Rp95.000. PPh telah dipotong sampai dengan hari ke-18 Rp0. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-19 sama dengan Rp95.000. Apabila setelah hari ke-19 ternyata Lani masih bekerja, PPh pasal 21 yang dipotong setiap hari adalah Rp5.000. Hitungan 3E jika upah diterima secara bulanan. Rumus. Yang pertama, PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 kali PKP setahun tambah 12. Yang kedua, PKP setahun sama dengan upah kumulatif sebulan kali 12 sama dengan PTKP setahun. Contoh 3.1.6 Pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai menerima upah secara sebulan. Bagus Hermanto berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja di perusahaan garmen dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Pada September 2016, Bagus Hermanto bekerja selama 20 hari dengan menerima upah sehari sebesar Rp250.000. Penghitungan PPh pasal 21. Upah bulan September 2016. Karena Bagus Hermanto bekerja selama 20 hari, jadi kita hitung 20 kali Rp250.000 sama dengan 5 juta. Kemudian upah atau penghasilan neto disetahunkan. Karena dalam setahun ada 12 bulan, jadi kita hitung 12 kali 5 juta sama dengan 60 juta. Untuk PTKP-nya, karena Bagus Hermanto berstatus belum menikah dan tanpa tanggungan, jadi
PTKP-nya wajib pajak untuk diri sendiri sebesar 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena penghasilan setahun 60 juta dikurang PTKP untuk diri sendiri 54 juta sama dengan 6 juta. Nah, PPh pasal 21 terhutang setahun 5% kali 6 juta sama dengan 300.000. PPh pasal 21 dipotong bulan September 2016, 300.000 bagi 12 sama dengan 25.000. Hitungan 5. Diterapkan kepada bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Hitungan 5A. Bukan pegawai yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan dengan pemotong PPh 21 atau 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Rumusnya, yang pertama PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 kali PKP. Yang kedua, PKP sama dengan 50% kali jumlah penghasilan bruto kurang PTKP. Contoh 5.1. Neneng Kasana adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life. Dia bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi. Suami Neneng Kasana telah terdaftar sebagai wajib pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja di PT Kersmana. Neneng Kasana telah menyampaikan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Kasana hanya menerima penghasilan dari kegiatannya sebagai dinas luar asuransi dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabaru Life. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima Neneng Kasana sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabaru Life sebagai berikut tabel gaji Neneng Kasana. Pada bulan Januari dia menerima 45 juta. Pada bulan Februari dia menerima gaji 45 juta. Pada bulan Maret dia menerima gaji 50 juta. Pada bulan April dia menerima gaji 52 juta. Pada bulan Mei dia menerima gaji 54 juta. Pada bulan Juni dia menerima gaji 60 juta. Pada bulan Juli dia menerima gaji 55 juta. Pada bulan Agustus dia menerima gaji 48 juta. Pada bulan September dia menerima gaji 50 juta. Pada bulan Oktober dia menerima gaji 52 juta. Pada bulan November dia menerima gaji 55 juta. Pada bulan Desember dia menerima gaji 56 juta. Maka total gaji dalam setahun adalah 612 juta. Berikut perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Jika Neneng Kasana tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga, dan Neneng Kasana sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh tersebut, tetapi tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan. Selain itu, jumlah PPh pasal 21 yang terhutang sebesar 120% dari PPh pasal 21 yang seharusnya terhutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana perhitungan berikut. Berikut perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Jika suami Neneng Kasana atau Neneng Kasana telah memiliki NPWP, tetapi Neneng Kasana mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh pasal 21 terhutang adalah sebagaimana contoh tersebut. Tapi dia dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP. Hitungan 5B. Bukan pegawai tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya dari pemotong PPh pasal 21 atau 26 atau memperoleh penghasilan lainnya. Dengan rumus PPh pasal 21 tarif pasal 17 dikali PKP. PKP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto. Contoh 5.2.
Seseorang bernama Dr. Abdul Gopar SPJP merupakan seorang dokter spesialis jantung yang melakukan praktek di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut yang akan dibayarkan kepadanya pada setiap akhir bulan. Selain praktek di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat, ia juga melakukan praktek sendiri di klinik pribadinya. Dr. Abdul Gopar telah memiliki NPWP dan pada tahun 2016. Jasa dokter yang dibayarkan pasien dari prakteknya di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat sebagai berikut. Baik, selanjutnya jasa dari Abdul Gopar yang dibayar pasien dalam bulan Januari berjumlah 45 juta. Pada bulan Februari berjumlah 49 juta. Pada bulan Maret berjumlah 47 juta. Pada bulan April berjumlah 40 juta. Pada bulan Mei berjumlah 44 juta. Pada bulan Juni berjumlah 52 juta. Pada bulan Juli berjumlah 40 juta. Pada bulan Agustus berjumlah 35 juta. Pada bulan September berjumlah 45 juta. Pada bulan Oktober berjumlah 44 juta. Pada bulan November berjumlah 43 juta. Pada bulan Desember berjumlah 40 juta. Jadi totalnya berjumlah 524 juta. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, jasa dokter yang dibayar pasien yaitu berjumlah 45 juta. Dasar pemotongan PPh pasal 21 yaitu 50% dikali jasa dokter yang dibayarkan pasien pada Januari sebesar 45 juta. Hasilnya 22.500.000. Dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif sebesar 22.500.000. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh yaitu 5% karena tarifnya itu tarif berlapis sesuai dengan total dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif. Misalkan 50 juta tarif pajaknya 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15% dan seterusnya. Jadi PPh pasal 21 terutang yaitu dasar pemotongan PPh pasal 21 dikali tarif pasal 17 ayat 1 yaitu 5%. Hasilnya 1.125.000.000. Selanjutnya pada bulan Februari jasa dokter yang dibayarkan pasien berjumlah 49 juta. Dasar pemotongan PPh pasal 21 yaitu 5% dikali jasa dokter yang dibayar pasien pada bulan Februari yaitu 49.500.000. Hasilnya 24.500.000. Dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif yaitu yang pertama ditambah dasar pemotongan PPh pasal 21 Februari
24.500.000. Nah, hasilnya 47.500. Terus tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH itu hasilnya 5%. Jadi PPH pasal 21 terutang yaitu hasil dari dasar pemotongan PPH pasal 21 bulan Februari 24.500.000 dikali tarif pasalnya yaitu 5%. Jadi 1.225.000 dan seterusnya sampai bulan Desember. Nah, total jasa dokter yang dibayar pasien yaitu berjumlah 524 juta. Pada jumlah dalam setahun, dasar pemotongan PPH pasal 21 yaitu berjumlah 262 juta. PPH pasal 21 terutang dalam setahun yaitu berjumlah 35.500.000. Dan lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut. Apabila Dr. Abdul Gopar tidak memiliki NPWP, maka PPH pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPH pasal 21 terutang sebagaimana contoh sebelumnya. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang kami presentasikan. Jika ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.